Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo, konnichiwa, konbanwa, minasan, hajime mashite, namae wa Rizky-san. Kali ini kita akan membahas rumah di Jepang. Nah, pertama-tama itu ada genkan, yaitu pintu masuk. Nah, di bagian ini tuh si lantai rumahnya itu lebih tinggi sedikit daripada lantai depan pintunya. Nah, depan pintunya, dan biasanya terdapat yang namanya getabako, yaitu tempat untuk menyimpan sepatu. Di Indonesia kayak rak sepatu gitu. Nah, namun di Jepang itu biasanya sepatu itu disusun di lantai bawah depan pintunya. Jarang ada yang nyusun. Biasanya tamu gitu ya, tamu itu biasanya nyimpannya itu langsung di depan pintu lantai depan pintunya. Jadi kalau buat yang getabako itu biasanya dipakai untuk keluarganya yang biasa pakai sepatu cadangan yang kayak gitu. Nah, terus sesudah itu ada yang namanya haribin atau gurumu. Nah, di sini tuh biasanya tempat duduk-duduk, tempat yang ada TV-nya, ada sofanya buat nonton kayak gitu bersama keluarga. Nah, di sini itu di Jepang itu biasanya tempat nonton ini dijadikan cuman satu tempat di dalam rumah. Jadi jarang ada dua tempat yang kini, biar si keluarga itu tuh semuanya ngumpul dalam satu tempat gitu. Kalau untuk quality time kayak gitu, atau ada tamu juga bisa. Nah, selanjutnya ada washitsu, yaitu ruang ala Jepang. Nah, di sini itu ada namanya tatami atau tikar jerami. Nah, di Jepang itu kan kebudayaannya itu namanya ngampar gitu kalau bahasa Sundanya. Jadi menerapkan terapan kesederhanaan dalam kehidupan di rumahnya. Nah, biasanya itu makin kualitas orangnya itu makin kaya, biasanya tingkat ketradisionalan rumahnya itu makin kerasa gitu. Jadi semakin kaya orangnya itu tingkat ketradisionalan si rumahnya itu makin tinggi. Jadi biasanya orang-orang yang standar ekonominya itu rumah-rumahnya itu memakai rumah yang biasa kita tinggal di Indonesia gitu. Jadi jarang yang benar-benar tradisional gitu, udah jarang sekarang. Nah, di sini juga ada di dindingnya itu, yaitu pembatas dindingnya itu shoji namanya. Ada juga kertas Jepang, jadi si dindingnya itu pakai namanya kertas Jepang, yaitu washi. Nah, di sini tuh fungsi si pembatas dinding yang pakai kertas itu adalah menangkal cahaya yang masuk. Nah, kenapa pakai kertas Jepang? Ini tuh buat yang tradisional. Jadi buat zaman dulu tuh biasanya kan orang Jepang itu jarang pakai yang namanya tembok tebal, kan panas, jadi panas gitu. Nah, si kertas Jepang ini fungsinya itu buat, kan kalau di musim panas Jepang itu sangat panas banget. Jadi lebih dingin gitu, lebih adem, dan misalkan kalau si pembatas dindingnya rusak itu mudah diganti gitu. Nah, dari sini juga. Nah, buat kertas Jepang ini juga fungsinya itu buat menghalangi serangga. Jadi misalkan kan kalau tembok gitu kan suka ada namanya lembab gitu. Nah, fungsi buat si kertas Jepang itu supaya nggak lembab dan nggak panas juga gitu. Jadi adem, sejuk kayak gitu. Apalagi fungsinya itu berguna banget buat musim panas di Jepang. Nah, selanjutnya ada tokonoma, yaitu dindik yang menjorok ke dalam pada ruang
ada ruang eh, ada ruang biasa. Nah di sini itu biasanya yang menjorok ke dalam itu eh, di apa namanya ditempatkan kayak eh, peninggalan si keluarganya, terus di temboknya itu dipasang kaligrafi yang yaitu eh, apa namanya eh, misi dan visi keluarga di rumah itu biasanya dipasang dari visi misi dari kakek buyut kayak gitu. Nah nama tulisannya itu biasanya kakejiku, yaitu gantungan tulisan huruf kanji atau gambar. Nah di sini juga biasanya ada rangkaian bunga, terus ada patung-patung, terus ada foto keluarga yang dihormati gitu biasanya. Nah di sini juga ada namanya seni merangkai bunga Jepang, namanya ikebana. Nah di sini tuh punya khas sendirinya masing-masing rumah. Jadi ada yang masang emang buat menghormati keturunan kakek buyutnya kayak gitu. Biasanya dipasang foto di situ buat menghormatin. Ada juga yang cuman buat hiasan kayak rangkaian bunga kayak gitu. Nah selanjutnya ada toire. Nah toire ini udah umum ya, di mana-mana juga ada. Nah di Jepang itu sistemnya itu dipisah toire sama kamar mandinya biasanya. Nah di toiletnya ini sendiri sifatnya kering ya, jadi pakai tisu buat toilet gitu, tisu toilet. Nah di kamar mandinya itu namanya ofuro. Nah di sini biasanya di setiap kamar mandi Jepang itu ada bak buat merendam. Jadi kebiasaan orang Jepang itu kan berendam. Nah di tempat ini tuh biasanya kan ada buat shower mandinya dan buat ada tempat berendamnya. Nah di sini tuh tempat berendamnya itu ya buat satu orang. Nah biasanya rata-rata ya kecil kayak gitu buat seorangan, dan di sebelahnya itu ada tempat shower. Jadi sebelum berendam itu orang Jepang tuh kan biasanya mandi dulu, mandi keramas kayak gitu, ngebersihin badan baru berendam. Karena kan orang Jepang itu kerjanya itu kalau habis pulang kerja itu sangat lelah banget gitu ya, keras gitu aktivitas kerjanya. Jadi sangat berguna banget bagi orang Jepang itu untuk merendam buat merelaksasi tubuhnya. Nah di Jepang juga ada kekhasan sendiri, di setiap pintunya itu pakai pintu geser. Nah kenapa pakai pintu geser? Karena di Jepang itu udah dari udah dari kebudayaan itu biasanya pakai pintu geser. Nah di sini itu biasanya itu si pintunya itu saling gesernya ke lawan arah, jadi nggak satu arah gitu, supaya punya alur khusus gitulah. Iya. Nah biasanya itu di depan terasnya itu ada namanya enganwa tuh, jadi tempat nongkrong kayak gitu kan. Tempatnya itu tersorot matahari, jadi hangat buat tempat duduk kan. Di Jepang itu si cuacanya itu kan cukup terik, jadi tempat duduk di depan teras yang buat nongkrong sore kayak gitu namanya enganwa. Nah buat atapnya sendiri di Jepang itu gentengi itu tepi yang lebar dan menjulur keluar untuk melindungi bagian dalam rumah agar tidak panas selama hari-hari musim panas. Nah di sini tuh buat selama musim dingin juga, saat matahari akan terbit,
dan berada pada ketinggian yang lebih rendah. Pengaturan ini membawa sinar matahari masuk untuk menjaga ruangan tetap hangat. Nah, biasanya juga di sebagian rumah di Jepang itu ada yang namanya kamidana. Nah, kamidana itu rak dewa. Nah, kan orang Jepang itu masih berkepercayaan pemujaan buat khusus ke dewa. Jadi ada masing-masing keluarga yang menyimpan rak dewa ini supaya buat berdoa kayak gitu. Nah, di sini juga biasanya ada menyalakan lilin atau asenko, terus ada kanji yang tulis digantung gitu di tempat yang disebut Fuda kayak gitu. Biasanya untuk penyembahan agama Buddha kayak gitu. Sepertinya sekian, materinya sudah cukup. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.